mangan dolo ning tengah sawah ngakuni jomblo padahal bojone ning omah. Saya bersyukur di tengah isu-isu corona virus yang itu terdeteksi dari provinsi Wuhan di Cina. Saya ingin mbak-mbak semuanya belajar dari kasus corona. Corona itu virus yang berangkat dari cangkem yang celutak. Makanya kenapa kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 27 itu Allah ngatur makanan yang nggak boleh dimakan. Salah satunya adalah binatang buas. Lah, di Wuhan itu saking cangkeme sing celutak, kampret wae diuntak. Ya kan bahasa kodangnya kampret. Kampret kelelawar alias codot. Kok kamu codot di tengahku gitu? Jadi kelelawar codot itu kemudian dikonsumsi, diolah sama chef menjadi sop yang masaknya itu seolah-olah kelelawarnya masih hidup. Ini kalau di Indonesia Anda bisa temui di Tomohon, Sulawesi Utara. Di sana itu ada pasar yang dijual apa? Kucing bakar, tikus panggang, apa? Udah diiris kakinya macam-macam. Makanya disitulah kenapa kemudian Islam mengajarkan kepada kita an-nadzafatu minal iman. Bagaimana Gus posisi saya sebagai kemudian kalau disuruh masak babi nggak apa-apa, sekedar masak. Tapi jangan bilang saya nggak makan dagingnya kok Mbak, tapi ambil kuahnya. Yo podo wae. Maka dalam Al-Maidah ayat 27 itu kita diajarkan untuk hidup bersih. Yang hidup bersih saja masih sakit, apalagi yang ngawur. Saya menjadi saksi hidup betapa kemudian bunda itu super bersih. Itu saja masih diuji oleh Allah, dititipin dengan penyakit. Bunda itu kalau pagi cuma ngejus brokoli diminum, kalau mau malam cuma minum sayuran. Makanya nafsunya ya Allah. Istri saya ini kalau di depan orang pemalu, kalau di kamar malu-maluin. Jadi kenapa kemudian kita diminta untuk memanage nafsu? Asadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Makanya kalau masih ingat pelajaran Gus Miftah, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling antik. Karena sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Malaikat sifatnya benar terus, gak pernah salah. Jadi kalau kamu pengen punya suami benar terus, gak pernah salah, gampang nikahlah dengan malaikat Israel. Rampung. Setelah menciptakan malaikat, Allah berkenan menciptakan hewan, menciptakan makhluk yang namanya setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah benar. Jadi kalau suamimu kok salah terus gak pernah benar, jangan-jangan suamimu ya kan gampang saja. Kok salah terus gak tahu benar. Makanya kalau istri itu di hadapan suami atau suami itu di hadapan istri, gak usah neko-neko, jadilah seperti air putih. Jadilah seperti air putih. Tidak begitu berarti tapi istimewa. Oh no. Makanya bisa kalau pulang sama suami, ketemu suami langsung tawari. Sebagaimana bunda nawari saya. Abah prasmanan. Pripun niku buka dewi tutup dewi. Oke. Prasmanan bunda. Malu-malu. Cie baper. Lah, apa bedanya malaikat dengan setan?
Malaikat itu dikasih iman tapi nggak punya nafsu, sementara setan itu punya nafsu tapi nggak punya iman. Jadi lo wong api tok ya kaya malaikat, lah bosok tok kaya setan. Dan hebatnya Allah menciptakan manusia itu kolaborasi antara malaikat dan setan. Jadi manusia ki ya ana apike ana eleke, ana imane ana nafsune. Lah kalau saya disuruh menjadi malaikat atau manusia, saya pilih jadi manusia. Kenapa? Karena kalau jadi malaikat gak asik. Oh, ayu wong domblong dong. Kan gak asik. Makanya kadang-kadang laki-laki juga diuji, orang cantik, wow. Ya istrinya di rumah, weh. Jadi indahnya manusia itu diminta oleh Allah untuk memanage antara iman dan nafsu. Lah orang yang selamat itu ibarat naik motor, iman itu rem, nafsu itu gas. Lah manusia yang selamat dia tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Ngaji gas. Kerasane tanggane apalagi sesak gas. Karena sekarang sahabat itu punya prinsip. Sahabat itu siapa? Sahabat itu tidak akan pernah menjelekkan antara satu dan yang lainnya. Tetapi sahabat itu adalah menjelekkan orang lain bersama-sama. Jadi judulnya hibah bersama. Jadi kalau teman itu adalah seperti daun, kita gampang menemukannya. Tetapi sahabat itu seperti berlian, jarang dan sangat berharga. Maka mudah-mudahan kita bersahabat tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Amin. Jadi sesuatu aku ning surga orang nulis tak goleki. Telepon malaikat, malaikat nulis ning di tasik mampir neraka Gus. Langsung tak jawab bablas noh. Nah, karena Bu Nuris panitia pengajian, besok di surga juga panitia surga. Di surga disediakan sama Bu Nuris, saya masuk, begitu saya masuk Bu Nuris keluar lagi. Jadi tahu kapan pakai rem, tahu kapan pakai gas. Begitu besok pulang ketemu suaminya, ngegas apa ngerem? Kamu jomblo? Kasihan. Mengkoyo mangkok. Ngaji gas, ngerumpi rem. Ketemu bojone tanggane daging sapi, daging babi. Nah, orang yang selamat itu hanya diminta sama Allah tahu kapan ngegas, tahu kapan ngerem. Itu saja. Nggak banyak perintah Allah itu. Wes, kowe ngegaso wancine imtisalu awamirillah. Kalau ada perintah Allah kamu gas, kalau ada larangan Allah kamu rem. Jadi manusia itu punya seni, yang ngegas, yang ngerem. Dan yang selamat adalah supaya tidak jatuh dari motor, tahu jalannya lurus, gas, jalannya belok, rem, selamat. Yes. Maka kasus di Wuhan munculnya virus corona itu sama dengan SARS yang di Singapura dulu itu gara-gara cangkem celutak. Wong kampret kok diuntal, codot. Dola kurang ajar toh. Kampret itu jangan diuntal, dibully saja matanya. Besok itu. Makanya hari ini hidup masih koma belum. Makanya yang keburu ngegas, padahal yang digas itu salah. Anda nggak usah khawatir. Selama Anda masih hidup, itu masih koma. Belum titik. Belum titik. Lah, perjalanan kita hari ini dalam rangka menuju satu titik. Ini komplit. Enggak, masih pasang. Kalau ini bukan kelapa muda, Bu, kelopo. Ambil tuek. Nanti kalau Bunda minum airnya mulai sedikit keminang.
kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi mbak-mbak yang saya muliakan, kita buka dalam surat Al-Mulk. Apa sih tugas manusia itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas manusia itu disuruh membuat cerita. Dan cerita itu pasti ketika Anda nulis akan ada koma dan titik. Bagaimana kemudian ketika Anda membuat koma itu, setiap koma yang kita buat itu akan ada nilai kebaikan. Makanya kayak saya ditanya sama PSK di Sarkem itu, Bah, saya malam itu ngelonte, tapi paginya saya pengen sholat subuh, tapi malamnya saya ngelonte lagi. Ini bagaimana, Bah? Saya jawab, teruskan. Daripada mereka ngelonte terus tanpa sholat. Jadi begitu mereka ngelonte, mereka teriak, weh. Begitu berangkat pengajian, wow. Ngelonte yang meneh, weh. Ngaji lagi, wow. Bagaimana kemudian hidup kita lebih banyak wow-nya daripada weh-nya? Kalau malaikat itu mendasi cangkemnya ini, ya malaikat ini bapakmu. Ayo, nanti kalau kamu mau komentar, mau tanya silakan. Tapi tugas kita cuma untuk membuat cerita. Lah, cerita yang disukai oleh Allah itu pasti cerita yang baik. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu paling mencintai. Menjadi yang terbaik dalam posisi apapun itu menjadi harus. Maka kenapa dikatakan fastabiqul khairat? Kenapa nih? Dia melu lucu ya, guru masal kok ngemplok. Tadi pagi bangun langsung bilang, Pak, minta adik baru. Oke. Sadar ya bro. Yang disukai oleh Allah itu cerita yang baik. Makanya kemudian ketika Anda tinggal di Hongkong ini, buatlah sebanyak-banyaknya cerita yang baik. Cerita yang baik. Jangan hanya cerita buruk loh, sama api itu. Karena apapun yang terbaik itu pasti disukai oleh Allah. Lihat aja. Menjadi kaum yang terbaik. Maka kenapa kemudian bahasa Al-Qur'annya apa? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi untuk rebutan banyak orang, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Itu namanya fastabiqul khairat. Jadi politisi terbaik. Jadi ustadz terbaik. Jadi guru terbaik. Pimpinan majelis terbaik. Ciri-ciri ini wongnya ralemu. Santai. Kalau Bu Nur bilang kamu jawab, rapopo apolomu mergo mangan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan konco. Lah. Langsung kayak pariak untuk bawang kleru merico terus kebacut sayang mau dianggap konco. Loro hatiku. Masa bojone barang di ngonoke. Mas, cintamu kayak G30 SPKI. Apa dek isini mau pengkhianatan? Sekarang yang jawab, daripada awakmu ning ngomong dari TKI malah cintamu kayak KFC. Apa kuwi? Oke cabange.
Wong buka Instagram saben wong ganteng kok di DM yo ngalah. Wong iki teko iki. Jaketnya kuning. Waktu kuning, matamu tak arah kok. Oh ya ini kuning. Oh kamu ini warnanya apa? Coba kamu bilang kuning. Itulah cinta. Cinta itu memang membutakan. Saudara Nabi Muhammad. Maka harus fastabiqul khairat. Dan kita harus berjiwa besar. Kalau ada orang baik kita acungi jempol, kalau salah kita ingatkan. Hidup itu jangan seperti wasit sepak bola. Maksudnya apa wasit sepak bola? Lari ke sana kemari hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Birumokno. Wasit sepak bola. Lari ke sana kemari hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Yang paling celaka hidup itu seperti wasit tinju. Goblok meneh. Ono rangkulan dipisah. Gelar masih tinju ya lo. Ono wong rangkulan wong ngakur malah dipisah, antum-antuman malah terus ya. Hayo. Bila terang aja tuh wasit tinju. Saya itu banyak belajar dari wasit-wasit seperti itu. Jangan hidup seperti wasit tinju. Ada orang rangkulan kita susah, ada orang kelahi malah kita gembira. Maka kalau saya selalu belajar itu selalu belajar dari sapi Boyolali. Sapi Boyolali itu adalah makhluk Tuhan yang paling sabar. Bukti apa? Bendino susu ini dicekeli ratau jelek dirabi. Yang awakmu itu melu-melu sapi beto kelas. Wong susunya sapi jenenge. Aku ki ben ngaji ning kene lho, Bapak. Orang tahu kan ngaji gini beres kira tahu kan? Pasti lah beres. Kenapa nih? Lah menjadi boy. Kenapa kalau saya ngaji ini backdropnya pasti jatuh? Karena gaya hidup ketua panitia terlalu berat. Gender aja biar dah. Makanya Bu Nuris itu punya prinsip, kan kalau mau tidur biasanya nyanyi di posting di WA story. Karena dia punya prinsip, kalau kamu merasa hidupmu parah, bernyanyilah. Karena kamu baru sadar, suaramu parah daripada masalahmu. Betul? Jadi apa? Fastabiqul khairat. Dan jangan kemudian kita hidup itu berharap semua kita Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Supaya kemudian kalian memahami, oh ternyata begini toh hidup itu. Dan saya ingin kemudian kalian lebih bersyukur daripada sebelumnya. Karena banyak walaupun ya toh, pekerjaan hari ini yang kalian keluhkan bisa jadi menjadi idaman banyak orang di Indonesia, betul? Sambat wae. Ya goblok kok. Kayak ngono mau pilih ganti bojo. Oh malah pegat ae. Ojo. Bojo kira sama pegajar nih weh, insyaallah mati dhewe. Ibnu Athaillah mengatakan apa? La yamutu ta'akhuru amatil atau malilha mujiban fidua mujiban liasika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan apa yang kamu minta di dalam berdoa menjadikan kamu berputus asa. Kan kita tuh sering ya, kalau minta sama Allah kemudian tidak dikabulkan, kita merasa sakit hati. Iki Gusti Allah ki tenanan orang aku tae wong ngaji, tuku tiket $70. Pira? Lu gue sih klik kecepet ketekuk. Itu ambil ambruk.
Turun iki mau bidang anggrek, bojoku iki lho, mau dimasake sop uyah tok ora bumbunya. Sing masak ya nuris. Karena mana? Bunda itu nggak boleh makan penyedap rasa, ayam broiler itu nggak boleh. Makanya kalau saya jadi kiai pilih jadi ayam kampung daripada ayam broiler. Ayam broiler itu hidupnya lebih enak daripada ayam kampung. Makan dicukupi, kandang dicukupi, minum dicukupi. Beda dengan ayam kampung, makan cari sendiri, kandang cari sendiri. Tapi daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih kuat mana? Ayam broiler, mohon maaf, ayam kampung begitu hujan dia nyari makan untuk anak-anak. Ayam broiler kalau ngebledek, kaget broiler kok. Kangen makan broiler ya kaget. Kaget tak saya ngambruk HP ini. Ini ya lucu, kaget juga cangkeme, kaget aku. Jantung itu ning dodo iki. Kaget aku iramu tuh tapi. Kayak tempat kita itu Bun, pulau tahlilan sama tetangga, lah pulau ngaji, kaget. Lah bar pengajian subuhane rawon, ngono. Lah ning arep dhewe wong tuwa muda-muda rawon kasih. Lah bengoki, "Mbah, cepet gantian." Kancane romangan kok suwe men. Sabar kok Gus, kula dereng rampung. Sampai 5 menit, "Mbah, cepet gantian." Malah kula disalah, sing salah ya awakmu Gus. Pengajian dadak bengok. Dia untuk kula copot yang jero rawon. Untuk rasa rawon. Untuk rasa rawon. Ya rawon rasa untuk. Jangan kemudian ketika kita minta sama Allah belum dikabulkan, mujiban liyasika. Kita menjadi berputus asa. Makanya larangan berputus asa itu dalam Al-Quran bahasanya apa? Wala tayasu mirrauhillah. Ini ayat loh, betul? Ini bukan miso. Wala tayasu mirrauhillah. Tapi please, kalau kamu bilang wala tayasu jangan lihat wajah saya ya. Asu itu haram karena dibaca rumah. Asu. Kalau dibaca kasroh halal. Asi. Kalau dibaca doma haram asu. Kalau dibaca kasroh halal. Itulah hebatnya asi. Makanya asi itu memang luar biasa. Praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa di lontong, bisa dibawa munggan, bisa dibawa. ASI itu ekonomis. Apa? Kemasannya tidak gampang pecah. Gak ono ASI penyok. ASI itu kata Bunda demokratis. Maksudnya apa? Iso diguanai, iso digo bapak nih. Betul Bunda? Dan yang lebih luar biasa lagi, ASI itu dilindungi badan hukum. BH. Badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa sapi itu susunya gampang disentuh orang lain, karena tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behangan. Masih ngumpul cuma ngiling-ngiling. Ngomong orang kancamu, badan hukum. Kayak ngono, ana ngaji dodolan kaos. Oh, boleh dana. Ya maklum, rumahnya kayak kota infak. Saudara Nabi Muhammad. Saya kasih contoh kemudian. Ketika Allah mengatakan apa? Ketika Ibnu Athaillah mengatakan apa? Fa'waddu minalaka al-ijabah. Yakin saja doamu itu dijamin oleh Allah akan dikabulkan. Tapi ingat, sesuai pilihan Allah, bukan pilihanmu. Waktunya menurut Allah, bukan menurutmu. Sakarepe Allah ora sakarepmu. Rungokno kupingmu.
Perhatikan toh, supaya kemudian kalian itu nggak terlalu pesimis. Urip harus optimis. Ada suami istri, ini terkenal soleh dan solehah. Kalian harus bisa membedakan antara alim dan soleh. Alim itu cerdas, soleh itu akhlak. Jadi kalau alim itu berkaitan dengan otak, kalau soleh berkaitan dengan akhlak, adab, itu namanya soleh. Jadi banyak orang alim tapi tidak soleh. Contohnya apa? Orang yang makan uangnya rakyat, itu dia pinter tapi tidak soleh. Makanya kemarin sopir saya marah ketika jalan pengajian di Malang, jalannya jelek. Dia bilang, ini yang rusak jalan ini sopir truk gandengan. Truk gandengan. Saya jawab, salah. Yang rusak jalan itu bukan truk gandengan tapi mobil mewah. Loh kok bisa, Mbak? Iso. Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah diuntal pejabat, gitu mobil mewah. Makanya jalannya rusak. Kaca kemarin ngaji di kampungnya Bu Nuris, jalannya ya Allah. Itulah bedanya kampungnya Bu Nuris sama Hongkong. Kalau kampungnya Bu Nuris banyak jalan berlubang, kalau di Hongkong banyak lubang berjalan. Suami istri ini soleh dan solehah, tapi miskinnya minta ampun, kere kuadrat. Kere kuadrat. Akhirnya apa? Satu malam ketika sholat tahajud selesai, istrinya bilang, Mas, jenengan kira wong soleh kok. Boleh sekali-kali ndonga karo kontol. Tidak apa-apa, aku ya pengen ngrasake enake urip kok. Masa aku kalah karo cacah Hongkong kae. Akhirnya mergo dirayu karo sing wedok. Kalian tahu ya, perempuan laki-laki itu lemahnya sebenarnya di mata. Kalau perempuan lemahnya di telinga. Makanya ditakluk. Tapi lah wong lanang niku takluknya di mata. Makanya ndelok barang api didik, wow, itulah suami kurang ajar. Kalau lihat anak di jalan, ingat dengan anak di rumah. Tapi kalau lihat cewek di jalan, lupa dengan istri. Aku enggak lubun. Ayo saya tanya, abah, ayah, suami itu lebih sayang kepada anak apa kepada istri? Begitu pulang lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Begitu masuk kamar lihat istrinya celananya bener, dilorotin. Beda lan murid gitu meneh. Orang ngebloknya pelorotnya dewe.